Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah? Masih tetap semangat ya? Kembali berjumpa lagi dengan Ustazah Erni dalam pembelajaran IPA di kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Jangan lupa siapkan pensil atau pulpen, buku catatan, dan buku tematiknya. Oke, kita lanjutkan. Dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat ke-14 berbunyi, kemudian sperma itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Subhanallah. Ya, jadi tema 1 ini ada hubungannya dengan Al-Quran Al-Mu'minun ayat ke-14. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita belajar di tema 1, ada peta konsep yang harus anak-anakku ketahui. Nah, di dalam tema 1 itu ada 3 subtema ya. Jadi ada organ gerak hewan, ini subtema 1. Materi yang kita pelajari adalah alat gerak hewan dan fungsinya, alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Kemudian subtema kedua, manusia dan lingkungannya, tulang, rangka manusia, serta jenis-jenis sendi. Kemudian subtema ketiga, lingkungan dan manfaatnya. Materinya adalah cara memelihara kesehatan alat gerak manusia, penyakit dan kelainan pada alat gerak manusia. Nah, organ gerak hewan. Setiap hewan pasti memiliki alat gerak. Nah, alat gerak ini disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Sekarang kita perhatikan tabelnya. Hewan dengan alat gerak beserta fungsinya. Hewan yang pertama adalah ikan. Nah, kita tahu jenis ikan pasti alat geraknya menggunakan sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Untuk berenang. Kemudian yang kedua, amfibi. Amfibi hewannya yaitu katak dan kura-kura. Alat geraknya berupa kaki. Kaki ini fungsinya untuk berjalan, melompat dan berenang. Kemudian yang ketiga, reptilia. Reptilia ini hewannya ada buaya menggunakan kaki, ular menggunakan otot perut, serta kaki dayung untuk hewan penyu. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Hewan yang keempat adalah bangsa burung. Nah, bangsa burung kita ketahui pasti alat geraknya menggunakan sayap. Tapi ada bangsa burung yang tidak bisa terbang, seperti burung unta. Nah, burung unta ini menggunakan kakinya untuk berjalan. Nah, ada bangsa burung juga yang bisa berenang, seperti pinguin. Nah, jadi dia menggunakan tangannya untuk berenang. Kemudian hewan yang kelima adalah mamalia. Mamalia ini dibagi menjadi 2, ada yang tinggal di darat dan tinggal di laut. Kalau tinggal di darat, pasti kita tahu ya menggunakan kaki. Untuk apa? Berjalan, berlari, melompat. Sedangkan yang mamalia di lautan itu menggunakan sirip. Hewannya yaitu paus dan lumba-lumba. Jadi siripnya itu digunakan untuk berenang. Alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan dibagi menjadi 2 berdasarkan alat geraknya. Ada yang kita kenal hewan vertebrata dan ada hewan invertebrata. Oke, perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Jadi ini berdasarkan bentuk tulang belakangnya. Vertebrata artinya bertulang belakang. Nah, berarti dia tidak memiliki tulang belakang. Bagian tubuhnya yang secara umum lengkap, ada kepala, leher, dan badan. Selain itu juga alat pencernaannya memanjang, artinya dia lengkap ya, ada mulut sampai dengan anus. Nah, bentuk tubuhnya simetri bilateral, artinya jika tubuhnya dibelah akan menunjukkan 2 sisi simetri yang sama. Contoh hewan apa? Ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia.
Nah, kemudian invertebrata artinya tidak bertulang belakang. Berarti bagian tubuhnya masih sederhana. Nah, biasanya di sini hanya ada pada hewan tingkat rendah. Biasanya bagian tubuhnya itu antara kepala, leher dan badannya itu belum bisa terlihat dengan jelas, biasanya seperti itu. Kemudian alat pencernaannya masih sederhana. Bentuk tubuhnya simetri bilateral atau simetri radial, di mana bagian tubuh ketika dipotong akan melingkar di sekitar poros tengahnya. Contoh hewan: cacing, serangga, hewan lunak yaitu udang, cumi-cumi, kerang dan kepiting. Nah, jadi sudah paham ya. Nah, kita lanjutkan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun itu dijelaskan adanya tahap-tahap perkembangan bayi dalam rahim ibu, ya. Di sana dikatakan, dalam tafsirnya itu dikatakan bahwa jaringan tulang rawan pada embrio di dalam rahim ibu mulanya mengeras menjadi tulang keras. Lalu tulang-tulang ini dibungkus oleh sel-sel otot. Nah, kemudian dalam ayat itu dijelaskan ada segumpal daging. Daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Nah, ini yang akan kita bahas pada subtema yang kedua, yang itu manusia dan lingkungannya. Nah, kita masuk ke sistem gerak pada manusia, ya. Salah satu ciri makhluk hidup pastinya bergerak, berpindah tempat. Karena berpindah tempat pasti membutuhkan sistem gerak. Nah, sistem gerak yang ada pada manusia itu tersusun oleh rangka dan otot. Rangka disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Artinya apa? Rangka hanya dapat digerakkan oleh otot, sedangkan fungsi tulang itu sendiri adalah menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot. Nah, ini gambar tulang dan rangka. Nah, yang warna merah ini yang kita kenal dengan nama otot. Sistem rangka pada manusia. Nah, apa itu rangka? Rangka adalah rangkaian tulang yang saling berhubungan secara teratur dan membentuk tubuh manusia. Sekarang kita perhatikan gambar bagian dari rangka terbagi menjadi 3. Ada disebut rangka kepala, rangka badan, ini rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini terbagi menjadi 2, bagian atas dan bagian bawah. Sekarang kita jelaskan satu persatu bagian-bagian tulang dan rangka manusia. Rangka kepala. Nah, ini gambarnya. Ada tulang ubun-ubun, ya, terbagi menjadi tulang ubun-ubun, tulang dahi, ada tulang pipi, tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Nah, ini bagian dari rangka kepala. Kemudian rangka badan. Nah, ini ada namanya tulang selangka. Ini ya, tulang selangka ini. Kemudian tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk. Ini namanya tulang rusuk. Tulang rusuk itu terbagi menjadi 3. Ada tulang rusuk sejati, ini ya, yang warna coklat, tulang rusuk palsu ini di bawah sini, sama tulang rusuk melayang nih, ada yang jembul di sini. Kemudian kita masuk rangka anggota gerak atas nih. Mulai dari tulang lengan atas, ya, tulang siku, tulang pengumpil, tulang hasta. Nih perlu diperhatikan, tulang pengumpil dan tulang hasta ini biasanya sering keluar di ujian nasional ketika nanti kalian di kelas 6. Kemudian tulang pergelangan tangan serta tulang jari-jari tangan. Perbedaan tulang pengumpil dan tulang hasta ini terlihat jelas. Jika tulang pengumpil itu dia besar bentuknya, menyusun tulang jempol dan telunjuk, sedangkan tulang hasta itu kecil, ya, di jari tengah, kemudian jari manis dan jari kelingking. Kemudian rangka anggota gerak bawah, mulai dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering sampai dengan tulang jari kaki. Perlu diperhatikan juga perbedaan antara tulang betis dan tulang kering. Tulang betis ada di belakang dan bentuknya kecil. Tulang kering berada di depan dan bentuknya besar. Nah, ini gambar keseluruhan dari tulang leher sampai dengan
tulang belakang, tulang gelang panggul, dan tulang paha. Selain itu, tulang dan otot serta rangka tidak bisa bergerak kalau tidak ada bantuan dari sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang itu disebut sebagai persendian atau yang kita kenal dengan nama artikulasi. Nah, ini sekarang jenis-jenis dari sendi. Ada sendi putar. Nah, sendi putar gerakannya memutar. Ini hubungannya antara tulang leher dan kepala. Kemudian sendi engsel. Engsel gerakannya satu arah, ya, yaitu tulang pada siku dan juga pada kaki. Ini juga jari-jari tangan, ini termasuk sendi engsel. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana tuh hanya pada jempol. Nah, jempol dengan pergelangan tangan. Sendi peluru gerakannya memutar ke segala arah, berarti 360 derajat, yaitu antara gerakan gelang panggul dengan paha, atau ini bahu dengan lengan bagian atas. Nah, kalau kalian gerakkan tangan kalian memutar, maka itu disebut sendi peluru. Selain itu ada 3 jenis otot, ya. Ada namanya otot jantung, otot rangka yang sekarang kita pelajari, dan otot polos. Nah, ini otot jantung dan otot polos itu nanti ada di tema selanjutnya. Selain itu juga alat gerak memiliki penyakit dan kelainan, seperti salah satunya adalah fraktura atau patah tulang. Nah, ini gambarnya, ya. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan cara disambung, bisa menggunakan pen atau melalui jalan operasi. Osteoporosis artinya pengeroposan tulang. Ini biasanya terjadi pada orang yang sudah manula atau lanjut usia. Nah, supaya kita tidak mengalami hal seperti ini, maka kita harus banyak-banyak mengkonsumsi minuman atau makanan yang mengandung kalsium seperti susu, vitamin D, cahaya matahari, ya, seperti itu. Kemudian retak tulang atau kita kenal dengan nama fisura. Selain itu ada kelainan tulang, ini namanya lordosis. Lordosis berarti dia membungkuk ke depan, tulangnya membungkuk ke depan. Sedangkan skoliosis, tulangnya membungkuk ke samping membentuk huruf S. Kifosis, tulangnya membungkuk ke belakang seperti orang yang sudah tua, ya, bungkuk dia. Kemudian bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak manusia? Salah satunya adalah tadi makan makanan yang sehat, yang kita kenal 4 sehat 5 sempurna. Ada buah, ada sayur, ada susu, ada makanan pokok, ya, ada lauk pauk. Itu kalau bisa kita lakukan setiap harinya dan tidak mengkonsumsi makanan yang siap saji seperti junk food dan sebagainya. Kemudian sikap duduk yang baik, duduknya yang benar, tidak bungkuk ke samping, tidak membengkok ke depan, ya, seperti itu yang lordosis, skoliosis, dan kifosis itu. Kemudian berdiri serta sikap tidur yang baik. Dan yang terakhir adalah berolahraga. Apapun kegiatannya, bersepeda, berlari, berenang, silat, memanah, basket, voli, bulu tangkis, minimal dilaksanakan setiap harinya, ya, 15 menit atau 30 menit. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Insya Allah akan dilanjutkan pada tema kedua pada pertemuan berikutnya dengan judul udara bersih bagi kesehatan. Tetap semangat, jangan lupa sholat 5 waktu, membantu orang tua, ya. Kemudian kalaupun harus keluar, tetap menggunakan masker dan jangan lupa mencuci tangannya. Insya Allah kita akan bertemu pada tema kedua. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.